Sosok pria muda inspiratif ini sudah hobi menyanyi sejak dini. Itu mimpi dari kecil. Oh itu ya. Dan aku pengen menang penghargaan seperti Panasonic. Alunan musik khas Melayu membawa pria ini membesarkan nama daerah Kutai Kartanegara. Walaupun aku kesana, tapi aku masih punya identitas sebagai anak Kaltim. Aku tulis Tuhan aku mau kolaborasi dengan Boni Hargen. Dan besoknya motivasi yang tinggi membawa mimpinya terbang menjadi sang superstar di ibu kota baru. Itu Sambal Terong Pedas awalnya. Sambal Terong Pedas itu waktu baru pemindahan ibu kota aku bilang lagu itu. Dan Samarinda Balikpapan Tenggarong Penajam Pasir dan sekitarnya gitu. Siapakah dia? Mas Igang, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sangat baik Mas. Alhamdulillah. Iya, Selamat datang di alhamdulillah. acara Sahabat Pulau Indonesia Berbagi Inspirasi nih Mas. Aku terima kasih banget loh udah balas DM gue. Iya. Nah ini programnya kita dibagi nilai kehidupan Mas, yang dimana Mas Igan ini program ini adalah kita berbagi inspirasi kepada anak-anak muda Indonesia kan. Nah bahwa saya meyakini nih Mas, setiap insan manusia di seluruh dunia nih pasti ada kisah inspirasinya. Ya, benar. Akhirnya kita angkat gitu kan di program podcast ini. Oke, sekali lagi selamat datang Mas Igan di tempat kami, walaupun tempat ini adalah imigran. enggak. Pokoknya kampus. tidak menghalangi untuk berkarya Iya, Mas. benar. Itu. Sekali lagi Mas Igan, apa kabarnya? Sangat baik. Baik Alhamdulillah. ya. Nah, kita santai sebelum kita masuk ke ini, alangkah baiknya kita untuk menyatukan frekuensi kita dulu, Iya. Mas, ya kan? Boleh. Oke, sebelum kita mulai, biasanya Mas di segmen pertama ini kita ada game. Gamenya tebak satu kata yang Mas Igan ingat aja. Siap. Kita minum dulu nih. Ini minumannya palet, tapi bukan kayu, tapi air suci. Kayak perlu di endorse ini deh. Iya. Oke, mulai Mas Igan. Oke, siap. Biar kita nyatu nih frekuensi kita. Oke. Alat musik. Gitar. Sungai Mahakam. Samarinda, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Taman Kota Raja. Taman Kota Raja. Patung Lembuswana. Kutai Kartanegara. Olahraga. Volley. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Igan. Thank you. Mas Igan, benar ya nama panggungnya? Iya. Mas atau enggak kakak ya? Ya, Mas Igan. Saya ingin tahu nih Mas Igan, saya kan sering melihat story maupun Instagram di media sosial Mas Igan ya. Mas Igan ini kan profesinya adalah bergerak di bidang musik ya. Alirannya ini ya Melayu. Iya, Melayu. Tapi ada pernah ya lagu dangdut ya juga. Iya, pernah. Itu sebenarnya masuknya pop, Iya, koplo kayak koplo. gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Igan, untuk perjalanan karirnya sudah berapa lama nih bergerak di bidang musik? Bisa Kalau diceritakan? untuk lamanya, aku pernah terjun pertama kali ke Jakarta itu tahun 2016. Itu aku nggak tahu arah sana arah sini. Karena Itu waktu tahun berapa tuh Mas? Itu tahun 2016. 2016 ya. Itu modal nekat itu Mas ke Jakarta. Itu karena aku punya mimpi dan aku merasa bahwa musik yang aku dulu geluti di Kalimantan Timur ini kayaknya kurang untuk promonya. Iya. Jadi mau nggak mau aku langsung terjun ke Jakarta itu tanpa ada orang kenal sama sekali. Itu sendiri berangkat? Sendiri. Iya. Itu hanya modal dengan internet aja. Nulis Jakarta Barat, Indosiar, terbang. Iya. Oh 2016 tuh ya. Benar. Oh iya. Itu aku nggak langsung ketemu orang yang besar kayak misalkan produser dan sebagainya. Enggak, itu aku dan sebenarnya lebih enak zaman dahulu karena fisik Mas. Kita rekaman bikin demo, masukin ke label dan sebagainya itu. Dan waktu zaman itu masih ada Samsung juga. Iya, Itu masih 2015. Dan waktu itu mereka juga masih dengan fisik juga. Dan akhirnya aku bertemu dengan salah satu personilnya, kita ngobrol dan akhirnya ketemu dengan manajemen yang siap untuk mengorbitkan aku waktu itu. Bikin Itu single 2015. ya. Sampai sekarang? Dan sampai sekarang. Sekarang ya. Iya. Tapi ada gak bergerak di bidang lain selain musik gitu? Musik ada itu Tapi karena fokusnya ke musik aja ya. sebenarnya fokus ke musik dan karena
banyak banget endorse yang menghubungi untuk mengendorse. Akhirnya mau nggak mau kita jalankan dengan mereka mau, oh mas, aku pengen yang lucu begini. Dan karena juga covid kan, musik juga nggak ada, akhirnya ya udahlah kita terjun, namanya udah di entertainment ya harus 100% terjun. Benar. Gitu. Mau gila-gilaan mau apapun, yang penting pokoknya intinya dapat cuan lah gitu. Iya. Masih kan asli Tenggarong atau Iya, Berambai. Oh, Berambai Separi, ya. ya. Benar itu. Dan karena gini, pada waktu itu kan aku langsung ke Jakarta. Jadi ketika aku melakukan karya walaupun dengan musik Jawa, aku masukkan dengan musik Sape dan sebagainya. Orang ketika aku balik ke sini, siapa gitu kan? Iya. Maksudnya ya wajar karena belum begitu besar. Tapi ya aku bersyukur di sini bahwa walaupun aku ke sana, tapi aku masih punya identitas sebagai anak Kaltim. Oh, bagus ya. Jadi membawa juga nama daerah ya. Dan sempat waktu itu aku punya single dan aku dengan memasukkan musik Sape dan ya bersyukurnya di Jawa Timur sana masuk media ini Higang itu siapa, karena dari nama kan udah beda banget kan. Higang itu udah orang pasti oh ini nama ini. Nah, jadi mereka para produser kan punya kayak grup WhatsApp gitu. Ini siapa akhirnya dia kontak bikin single lah. Di situ. Udah berapa ngeluarin single? Dan harusnya di labelku yang waktu itu harusnya album. Karena Covid ini akhirnya ya udahlah nggak depending semuanya. Gitu. Iya, pantas saya liatin di Instagramnya udah banyak ya followernya dari gua ya. Itu IG yang kedua mas, yang satunya hilang. Yang udah centang biru udah hilang. Tapi tetap semangat ya. Iya benar. Pasti kan saya penasaran nih kalau di bidang musik nih, apa sih yang menjadi hambatan Mas Igan pada saat memulai karir gitu kan? Kebanyakan anak-anak musik lokal ya maupun regional, tingkat Kalimantan Timur maupun tingkat lokal, dia sangat sulit untuk jam terbangnya. Nah, sedangkan Mas Igan kan jam terbangnya sudah ke kancah nasional nih. Aduh, sampai rekaman tuh. Nah, itu tuh ada gak yang menjadi hambatan dan juga untuk supaya anak-anak musik lokal maupun regional ini bisa gitu jam terbangnya itu, ada gak? Dan juga tipsnya? Mungkin hambatannya karena waktu itu kan datang dari pelosok mas ya. Akhirnya karena modal nekat, punya mimpi besar, keluarga mendukung, akhirnya aku terbang. Dan yang aku merasa kenapa banyak musisi-musisi yang lokal itu kurang di sana. Ini dari aku ya, yang merasakan di situ itu kurang kekompakan mas. Jadi banyak yang di depan bilang A tapi di belakang B. Maksudnya kurang mendukung. Genre ini ya udahlah kita nggak usah pakai genre yang dangdut, ya nggak usah dangdut, yang kalau kita pop ya pop aja. Kalau itu yang pernah aku alami, mengapa aku nekat sampai terbang ke Jakarta tanpa orang kenal satupun di sana. Itu modalnya dari mana Mas ke Jakarta terbang? Modal dari apa gitu? Pokoknya intinya aku punya mimpi kan itu ya ngamen pasti kan. Intinya aku punya mimpi besar dan ada keluarga yang mendukung, ya akhirnya kesanalah terbang. Iya. Itu berapa saudara Mas Tiga? 4. 4 ya. Anak pertama atau aku terakhir Mas. Oh iya, anak ini ya iya buntet. Ya benar kan ya, benar ya. Iya. Oh ya. Woi kerennya. Iya karena gini sih Mas, ya bersyukurnya keluarga itu mendukung walaupun aku dari yang benar-benar pelosok, yang dulunya hanya mimpi menghayal halu nyanyi di depan padi rumput, rumput goyang-goyang gitu, kita konser mereka goyang-goyang terus akhirnya kayak dia bergoyang kena angin, dia tepuk tangan, itu hayalanku, dia sebagai penonton bertepuk tangan ketika aku menyanyi. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab semuanya. Benar, itulah yang selagi kita ingin berusaha ya Mas ya, benar ya, pasti adalah jalannya untuk Tuhan memberikan jalan-jalan mulus untuk hambanya gitu kan. Nah Mas Igan, satu lagi nih Mas Igan, terkait karir nih Mas Igan nih. Yang tadi kan saya mendengar terkait cita-cita. Sebenarnya apa sih cita-cita Mas Igan nih sampai benar-benar dari berkarir 2016 sampai sekarang itu udah kira-kira 10 tahun lebih ya? 2016 16 berarti 5 tahun. 5 tahun. Oh ya, sorry kirain 2000. Nah, itu kan pasti proses sangat panjang ya. Sebenarnya panjang banget. Mimpi Mas Igan tuh selagi tadi kan membawa nama daerah Kalimantan Timur, ada mimpi besarnya apakah memang menjadi artis nasional atau memang udah mau ke go internasional? Kalau mimpi, aku pengen punya album itu 3 bahasa. Yang aku lagi belajar dalami bahasa Inggris,
Mandarin dan bahasa Indonesia. Itu mimpi dari kecil. Oh itu ya. Dan aku pengen menang penghargaan seperti Panasonic, pengen kayak AMI musik. Iya, benar. Pokoknya aku pengen menang itu Pokoknya dari kecil. Aku mimpi pokoknya setiap aku ada meja aku berharap kayak ada aku berhayal terima kasih Tuhan aku dapat penghargaan. Aku dulu mimpinya seperti itu, Mas. Tapi pernah dapat penghargaan di tingkat regional? Pernah. Pernah nasional? Ada kayak pencipta lagu kayak gitu. Aku pernah di daerah Jakarta pernah. Oh mantap ya. Dan mungkin gini aja sih, aku pernah bikin lagu, tapi aku waktu itu jual. Iya. Cuma aku nggak boleh menyebut nama judul lagu. Cuma Mas tahu lagu itu booming banget seluruh Indonesia. Cuma aku nggak bisa nyebut namanya karena itu perjanjian. Iya benar-benar. Gitu. Oh itu ada keterlibatan Mas Sigan juga di situ ya, di lagu itu ya. Karena udah aku jual jadi nggak boleh ngomong sama ini. Iya, Cuma ada dulu itu sebenarnya antara menyesal dan senang. Lagu itu booming sekarang gitu. Iya, sama kayak kasus ini Mas Sigan, ingat gak waktu Indonesia Idol yang pertama atau yang 2006 ya, yang Mas Dan itu yang lagu yang itu kan itu juga sama ya, berarti sama ya ceritanya kayak itu ya, dibeli gitu kan. Iya. Dulu satu manajemen sama aku sih band itu, jadi itu ya. Karena dulu waktu umurnya belum begitu pas untuk nyanyi lagu itu, akhirnya udahlah aku jual aja itu. Benar. Untuk kebutuhan juga sih waktu itu. Sekarang udah berapa karya Mas Sigan nih? Udah berapa lagu yang sudah di label ya? Iya. Kalau yang untuk label itu dari SBR Pro, itu label musik Jawa. Itu di situ ada Denny Caknan, Happy Asmar dan sebagainya di situ. Itu ada 3 lagu. Terus yang label baruku ini 4 lagu ya, 4 lagu dan mau album ini sih. Ada gak? Bisa dong bocorkan lagunya di intinya sini spesial apa yang lagu ciptaan Mas? Ada, itu judulnya Sambal Terong Pedas. Ada gak? Apa bisa gak? Ya. Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam Pasir. Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam Pasir dan sekitarnya. Itu Sambal Terong Pedas awalnya. Sambal Terong Pedas itu waktu baru pemindahan ibu kota aku bikin lagu itu dan akhirnya orang-orang kan bikin sambal terong pedas itu sebenarnya kalau boleh menggit itu aku dulu yang bikin. Oh itu ya. Dan juga ada filosofinya ya Mas ya, benar ya. Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam, Pasir dan sekitarnya gitu. Pokoknya gitulah. Itu gitulah pokoknya lagunya. Tapi tunggu kami sound itu sudah keluar. Iya, sudah keluar albumnya. Itu pakai bahasa antara Banjar, tapi musiknya aku pakai Melayu yang ada di sini juga sih. Oh, dikolaborasikan ya, mantap. Dan awalnya bukan lagu itu hanya untuk di Kaltim, tapi langsung produserku bilang, "Ini aku mau ini deh," kayak gitu. Lagunya produser itu akhirnya tertarik dengan lagu yang itu ya. Iya. Dan pokoknya ya aku bersyukur sih sepanjang perjalanan ini lika-likunya orang nggak taunya yang sekarang dan aku merasakannya nama jatuh bangun, aku pernah ditipu, aku pernah ibaratnya kayak nangis dan sebagainya, aku pernah mengalami semua itu. Dan mungkin yang kenapa aku sampai kuat sampai sekarang ini sih, walaupun masih apalagi COVID ini aku masih bisa bertahan. Dan ada ya dukungan kakak dan sebagainya sih itu. Iyalah, harus ada orang-orang yang kita cintai juga, orang harus tanpa ada mereka kita tidak bisa berdiri sendiri. Benar. Kan? Sama kayak bangun rumah kan ya Mas. Harus ada pondasi yang kokoh. Perlu pondasi dan itu harus ada dukungan juga kan, pondasi yang kokoh juga. Dan bersyukur juga aku di Jakarta juga kan, namanya pergaulan di Jakarta banyak banget yang seperti ini seperti itu. Tapi aku selalu mencoba untuk tidak seperti kayak miras dan sebagainya itu dan pokoknya ketika aku dapat panggilan ke kayak ke klub-klub gitu nyanyi gitu, aku selalu menolak. Bukan karena menolak rezeki, tapi bukan masih kan masih ada prinsip. Ya kan, menjaga nama baik. Dan itu kan? Sih karena aku juga ada lagu Dayak yang mengangkat banget di Kaltim. Ini besok sekitar akhir Desember ini aku keluar. Dan kayaknya kalau pokoknya intinya berarti ke Jakarta nih Mas Sigan? Iya. Oh, Desember ini. Iya. Tinggal nunggu telepon aja Mas. Ya bersyukurnya kan kemarin ini habis selesai dengan Boni Hargens, dia seorang pengamat politik nasional. Saya lihat. Dan kalau dipikir siapa sih yang nggak kenal beliau, dia udah melalang buana television dan ketika aku hanya berdoa waktu itu, aku sebagai penggemarnya beliau, aku berdoa Tuhan, dan aku punya buku Mas, setiap aku mau kerja sama dengan produser ini, aku tulis namanya, aku doain dan waktu itu dari Boni Hargen ini aku tulis Tuhan aku mau kolaborasi dengan Boni Hargen, dan besoknya Tuhan jawab dan di DM sama beliau di DM dan kita bikin lagu. Itulah ya aku percaya bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil. Iya.
Itu Mas. Bisa jadikan post di TikTok saya. Dan aku suka sih kontennya Mas ini mengangkat inspirasi dengan nggak bahas-bahas yang sekarang banyak bahasan yang nggak penting banget. Tapi atau karena anak generasi Gen sekarang receh lah ya. Iya, ini bagus banget, aku suka. Iya. Oke Mas Ijan sangat menarik sekali ya. Udah bicara dari awal berkarir, memiliki mimpi sampai goalsnya. Tapi ada gak deh Mas Ijan? Dengar-dengar kan mau ke Jakarta ya, Desember ini ya. Berarti otomatis sudah mulai buka lembaran baru dong di daerah maupun di kota orang gitu kan. Nah sebenarnya apa sih ya nanti targetnya Mas Ijan pada saat udah memang benar-benar berkarir di ibu kota gitu kan? Ya kalau pertama-tama sih aku selalu ingat pesan dari ayah almarhum bapakku bahwa sukses apapun jangan sampai meninggalkan Kaltim dan pokoknya di sana kerja tetap balik harus di sini. bawa nama Kaltim ya. Dan aku nanti balik ke Jakarta itu aku ada mau kerjasama dengan salah satu artis ya penyanyi. Pokoknya ini masih rahasia sebenarnya, cuma aku sedikit kasih bocoran bahwa aku akan kolaborasi dengan salah satu penyanyi besar di Indonesia. Amin, semoga ya. Dan sudah ada pembicaraannya. Iya, saya diajak ke Mas. Oh boleh berarti. Saya megangin tas aja lah Mas. Gak apa-apa, saya megangin tas. Aduh, Mas lebih dari yang sibuk aku sekarang loh. Jamnya banyak banget jamnya. Jam dinding ada di rumah. Ya itu sih Mas, bahwa ada beberapa project besar yang untuk solo dan kolaborasi dengan salah satu penyanyi itu juga dan penyanyi Jawa Timur juga. Iya, amin. Semoga ya Mas Ijan apapun itu, yang penting tadi benar kata Mas, saya sepakat Mas. Apapun kita punya mimpi dan ini benar harus dicatat sebagai untuk literasi kita kan, maupun dicatat. Kita kalau memang mimpi itu memang harus besar gitu kan. Nah, Mas Ijan, saya mau nanya dong, menurut Mas Ijan ya, menurut Mas Ijan itu apa sih arti kesuksesan? Sukses bagi aku itu kita sudah nyampe pada titik teratasnya kita, tapi kita itu masih mau belajar dan berbagi dengan orang sekitar bahwa seperti ini. Itu aja. Ya berbagilah ya. Seperti itu. Nah, Mas Ijan tadi saya sangat tersentuh ya. Tadi Mas Ijan ada ditinggalkan oleh almarhum ya. Tapi mohon maaf Mas, Ibu ada Ibu? Masih ya, berarti Bapak ya. Maaf ya, tadi itu. Nah, sebenarnya yang belum tercapai mimpi. Aduh, aku nangis kalau bicara sama ayah. Aku pasti nangis. Iya benar. Gak apa-apa. Sebenarnya yang belum tercapai, nah keinginan dari yang sosok ayah yang Mas Ijan cintai, mungkin itu pada saat Mas Ijan masih ini ya, entah itu SMA, ditinggalin kalau betul dari SMP. Udah 2 tahun yang ini sih. Oh baru ya. Nah harapan almarhum ayahanda Mas Ijan tuh apa sih harapannya, yang maaf dan juga yang belum diwujudkan dan pengen Mas Ijan capai nih? Terakhir dia bilang sih pengen mancing bareng dan beliau pengen lihat aku di TV. Aja sih. Itu dan ketika beliau pergi baru mulai panggilan nyanyi lagi kan di TV yang baik di lokal maupun aku pernah di sana juga. Sebenarnya banyak banget pesan yang aku nggak bisa ceritakan banyak banget. Intinya bahwa pokoknya beliau selalu bilang bahwa sukses apapun kamu nggak boleh pergi dari Kaltim. Jangan pernah berpindah identitas apapun. Pokoknya kamu balik ke Kaltim dan bikin Kaltim bangga dan dikenal banyak orang. Itu sih, itu pesannya. Itu ya, itu benar. Karena kita lahir di tanah kita sendiri, ya itu dia. Banyak orang kalau udah lahir di tanah sendiri, sampai ibunya cari makan maupun ini kita lahir sampai ini. Kebanyakan artis-artis, beberapa ya, bukan kebanyakan sih, beberapa lupa dengan kampung halamannya. Tapi ya semoga itu ya, yang sampai saat detik ini berbagai tawar yang untuk itu aku selalu tolak sih. Ya, semoga apalagi Tuhan mengangkat derajat Mas Ijan, saya doain deh semoga tidak sombong. Amin. Tidak lupa pada saat amin. Aduh, amin. Itu yang selalu doa sih, semoga selalu diberi rendah hati dan tidak sombong. Rajin menabung tapi.
Aduh aku jadi nangis deh kalau bahas ayah. Sudah Mas, sengaja saya siapkan tisu. Ini baru jadi segmen 3. Oke, segmen 3. Nangis. Kayak minum dulu deh. Ya minum dulu, Mas. Ini kita minuman palet. Jadi buat Cafe Palet ini harus siap-siap endorse. Ya, thank you palet. Boleh dong kontak-kontak. Iya. Sahabat Pulau Kukar. Tapi diskon aja. Tapi mumpung masih regional lah. Tapi kalau udah di nasional, takut sibuk kan. Oke, cepet-cepet aja hubungi. Kayaknya Mas aja deh endorse ini deh. Kayak ini kan podcastnya bagus nih. Selalu ada di setiap podcast. Oke.